Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke bagian 2 tutorial AR kita untuk membuat AR dengan animasi. Oke, file yang dibutuhkan hampir sama dengan yang kemarin, jadi kita masih tetap perlu Vuforia Unity Mobile. Library-nya ini bisa di-download di developer.vuforia.com. Dimana di situ ada menu download, SDK, kemudian download Unity Extension. Kemudian file yang perlu kita miliki adalah file untuk target aplikasi. Di sini targetku namanya aplikasi fisika. Ini bisa di-download dari developer Vuforia juga, di develop, dan kemudian masuk ke menu target manager di sini. Oke, kemudian setelah itu file yang kita perlukan lagi adalah di sini adalah file Blender. Di sini contohnya saya dapatkan dari teman saya. Jadi sebuah file Blender yang memiliki animasi. Di sini sebagai contohnya adalah sebuah objek manusia sederhana low poly, di mana kalau kita lihat di sini dia sudah memiliki animasi. Dapat kita lihat di framenya. Jadi dari frame 0 sampai 120 dia animasi untuk idle. Jadi dia cuma apa istilahnya, kerembut-kerembut. Nah, dari frame 120 sampai 240 dia loncat. Frame selanjutnya mengelak dan sebagainya. Oke. Jadi file ini yang kita perlukan di Blender untuk kita masukkan ke dalam AR. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ingin merubah file ini menjadi tipe file FBX. Seperti yang kita lihat, file ini saat ini masih file .blend atau Blender. Dan sebenarnya ini sudah bisa langsung dimasukkan ke Unity. Tapi setelah dicoba kemarin masih banyak bugnya. Jadi posisi objeknya berubah, kemudian posisi bone-nya nggak pas, dan sebagainya. Sehingga lebih baik kalau kita ekspor dulu jadi FBX. Cara ekspornya gampang, tinggal file, export, FBX. Di sini kita tentukan lokasinya. Saya taruh di drive E AR, kita ekspor FBX. Oke, kita sudah selesai ekspor file FBX. Kita bisa lihat di foldernya, kita sudah punya animasi human FBX. Tetapi permasalahannya satu lagi, di Unity terkadang untuk teksturnya dari file FBX itu tidak include. Jadi di sini kita bisa lihat baju si model ini merupakan tekstur seperti ini, dan ini perlu kita pisahkan. Tekstur ini perlu kita pisahkan, jadi tidak bisa jadi satu file FBX. Caranya kita masuk ke file external data. Di sini kalau sudah bisa unpack all into files langsung saja, tapi kalau tidak bisa, di sini ada automatically pack into .blend. Kita hilangkan centangnya. Setelah hilang, baru kita bisa unpack all into files. Kemudian pilih aja use files in current directory. Sehingga dia akan mengekspor semua file-file eksternal, file gambar ke dalam directory tempat kita menyimpan file FBX. File .blend, mohon maaf. Jadi di sini sekarang kita punya folder tekstur yang isinya adalah tekstur-tekstur yang digunakan dalam project Blender tadi, serta file FBX-nya. Oke, setelah itu kita buka Unity. Oke, kita buka Unity, kita langsung buat animasi, tidak perlu masukkan package yang lain, langsung create saja. Oke, yang kita lakukan pertama setelah buka Unity adalah kita masukkan package ini, SDK dari Vuforia, import. Ini sama seperti yang kita lakukan di tutorial pertama ya. Import, kemudian kita import lagi targetnya, import. Oke, ini settingannya sama dengan yang pertama, sehingga kita cukup seret AR kamera, seret image target, pastikan posisinya di 0 semua, AR kamera juga.
Oke, main kamera kita hapus, delete. Jadi cuma ada 2 target, image target dan AR kamera. AR kameranya kita rubah posisinya dengan cara menekan. Oke, image targetnya kita rubah dulu. Nah, di sini image target dataset kita rubah menjadi aplikasi fisika kucing hitam. Oke, sekarang kita lihat image target. Pakai W untuk merubah posisinya. Oke, saya rasa sudah pas. AR kamera, pastikan di AR kamera load dataset aplikasi fisika dicentang dan activate dicentang. Oke, kita sudah siap. Kemudian satu lagi, kita import file FBX-nya. Jadi di asset ini kita bisa buat folder baru supaya lebih rapi aja. Kita beri nama model misalkan. Jadi di folder model ini saya buka Windows Explorer, saya klik FBX dan Textures. Kemudian saya seret ke Unity untuk langsung import 2 file tersebut, file FBX-nya dan file-file tekstur yang ada di folder tekstur tadi. Oke, untuk yang tadi ketinggalan untuk pengaturan image target dan kamera bisa langsung melihat ke video pertama. Di sana sudah ada yang lebih detail. Oke, sekarang setelah kita import file FBX dan teksturnya, yang kita lakukan adalah kita lihat file animasinya. Di sini kita pastikan dulu di model scale-nya. Biasanya kalau kita baru import FBX scale-nya akan jadi kecil, 0,01. Kita rubah dulu jadi 1. Kemudian karena file FBX-nya lumayan besar, 7 MB, sehingga ketika kita mudah merubah propertinya perlu waktu yang cukup lama. Di rig biasanya secara default dia adalah generic dan kita perlu ganti jadi legacy. Nah, kita masih pakai metode yang lama. Kemudian di animasi, pertama-tama rubah wrap mode menjadi loop, sehingga ketika animasinya main dia akan terus diulangi. Kemudian di sini ada clip. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali klip-klip animasi yang sudah ada. Ini biasanya bawaan dari Blender, tapi sepertinya agak ngaco di sini, sehingga kita buat baru aja. Plus kita bisa hapus satu-satu supaya lebih rapi, tapi tidak terlalu penting. Di sini mungkin kita buat plus, kita buat satu animasi baru, kita rubah namanya. Di sini misalkan saya rubah namanya menjadi jump atau loncat. Source stick-nya biar saja, nggak masalah. Kemudian di sini frame-nya. Di Blender tadi kalau kita lihat loncatnya dimulai dari frame ke 120, dia loncat selesai di frame 240. Sehingga di Unity-nya kita isi di sini untuk loncat dari frame start dari frame 120 dan berakhir di frame 240. Add loop frame kita centang, wrap mode berubah juga menjadi loop. Oke, apply. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita seret aja. Perhatikan tadi kita merubah properti dari file ini, FBX-nya, sebelum kita seret ke dalam. Dan setelah kita seret ke dalam, maka dia akan menjadi sebuah objek. Kita rubah dulu posisinya, kita ganti ke 0 supaya sama dengan yang lain. Kemudian di sini ada animation. Animation yang akan dimainkan di sini adalah position robot.001. Sedangkan yang ingin kita mainkan adalah yang baru saja kita buat, yang sudah kita beri nama jump. Nah, jump. Oke. Jadi jump play automatically. Animation di sini kita cuma perlu satu saja. Enter. Ini rubah menjadi jump. Kita bisa rubah jadi satu. Oke. Oke, seperti itu aja. Dan di sini kita bisa lihat target kita terlalu kecil, sehingga mungkin scale-nya kita bisa besarkan. Oke, mungkin cukup. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa objek dari Blender yang ikut terbawa ke Unity. Sehingga kalau kita lihat di sini animasi human, nah di sini kita bisa badan char ini merupakan objeknya sendiri. Kamera ini adalah kamera dari Blender yang tidak kita perlukan di sini, sehingga kita bisa hapus, continue. Silinder ini merupakan
pijakannya masih kita perlukan plane, ini yang tidak perlu. Oke, sehingga cukup objeknya saja kita atur posisinya, cek sumbu Y, X. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, cukup seperti itu aja. Kita bisa langsung coba. Oke, teman-teman, mungkin bagi yang barusan download Unity SDK, akan ada tulisan seperti ini, QCar initialization error. Karena sekarang Vuforia sudah merubah kebijakannya. Kalau dulu kita bisa langsung pakai gratis, sekarang kita tetap bisa pakai gratis. Tapi kita harus membuat license key-nya dulu. Caranya kita masuk ke developer, tetap sama. Kemudian di sini, mohon maaf. Oke, jadi sekarang untuk membuat sebuah aplikasi Vuforia, yang harus dilakukan selain membuat target manajernya, kita juga harus membuat license untuk masing-masing aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi cukup masuk aja license managers, add license key, kemudian di sini masukkan aja nama aplikasinya, digital, select plan nggak usah, kita nggak pengen bayar pakai yang gratisan aja, next. Kemudian kita dapat license key nih, animasi AR. Jadi kalau kita klik, dia akan menampilkan key ini, kita tinggal copy. Kemudian di Unity-nya untuk masukkan di AR kamera properties, di sini ada key car behavior, add license key. Nah, di sini langsung paste aja, baru kita play. Oke, kita tinggal paste di sini dan langsung play. Oke, kita tunggu. Yuk, main yuk. Nah, saya lupa masukkan. Oke, ini yang terjadi kalau kita tidak memasukkan objeknya ke dalam objek image target. Jadi jangan lupa seret objek kita ke dalam image target, sehingga nantinya di sini akan hanya ada dua objek saja, AR kamera dan image target. Di mana image target ini kalau kita expand, maka dia akan ada objek yang akan ditampilkan. Oke, kita coba play lagi. Mohon maaf yang lainnya berisik, jadi mohon maaf kalau suara teman-teman kosan saya mengganggu Anda. Memang mereka makhluk pengganggu. Oke, kita coba. Nah, itu gambar kucingnya. Oke. Dan objek kita sudah bisa loncat-loncat. Hore. Ya, sebenarnya cukup mudah ya. Jadi langkah-langkahnya kita rekap lagi. Jadi yang pertama, dari objek Blender kita ekspor sebagai FBX. Kemudian eksternal data kita ekspor file gambarnya. Kemudian di Unity kita tinggal setup kamera dan pastikan load dataset aplikasi, activate. Jangan lupa sekarang kita butuh license key. Kemudian image target, di sini datasetnya kita ganti sesuai dengan objek yang kita buat. Animasi human, pastikan saja animasinya jump. Dan di objek FBX-nya di bagian asset ini, pastikan di sini wrap mode-nya sudah loop dan kita sudah membuat klip baru dengan loop frame dan wrap mode-nya loop juga. Rig-nya kita ganti dengan legacy dan modelnya scale faktornya 1, kemudian kita atas merubah. Oke, mungkin itu saja. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam membuat animasi AR. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.